Ini teman-teman bisa lihat perbedaannya. Moscatel, nih kecil-kecil. Ini yang Doña Maria. Kelihatan ya teman-teman bedanya. Ini lebih kecil-kecil dan ini lebih besar-besar. Kalau warnanya tidak mempengaruhi karena ini warna karena sudah matang. Teman-teman lihat. Wow. Trabajo. Entonces pues se la llamo al naso, la dejo en el piso, en un bar, donde queráis. Kita coba ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Como las romanas comiendo y follando la lava. Mira. Wow, Matilde. You can always face the long embrace of the setting sun. One last exhale of a big ordeal. Pero yo no voy andando. Bueno, entonces aquí... Porque tengo la vacuna, ¿Qué? Lola va con Ini ada Papa Matilde. Sofía, Lola va con Papa! Adiós. ¡Rápido! hombre. ¿Dónde sale usted este estripazo? Jesús, mira que doy leones. Bueno, ¿ahora qué? La serie No. Fargo. No, déjalo. Uva de Manilva, la mejor del mundo entero. Esta es Doña María. Doña María. La doña María Pero que se de cura. Manilva. Pero de Manilva. Hati-hati ya, nak. La uva de Manilva es famosa. Mira esta, qué volumen, qué tamaño, qué color. Eso es Doña María. Madre. Es que hay que coger la Una buena. pequeña volumen. Wow. Son polarizadas lo que distinto, Te lo verdad, sí, sí. Te lo juro, tío. Sí, yo también me compré unas polarizadas y ves a veces los cielos que... Adelante cortarla, pero te digo yo a ti que estamos bien. ¿Esta? di tempatnya ¿Cuál? Gonzalo. Aquí. Esa. Ay, la has visto igual que yo. Panen, Papa. Mira. Esta, tal con la... Pruébala. Se puede probar directamente. No, la vas a pasar por sanidad, tío. Yo prueba esta. ¿Está buena? Pruébalo. Es como miel. Y más para allá, bueno, mira, esta por ejemplo, sí, casi. Espera. Casi. ¿Te corto el dedo? Toma. ¿Esta? Mira. La pasita. El color dorado, tío. Sí, ¿eh? Esto es pasión. Pasión. Y los demás, Gavilanes. la Mastercard. Mau coba? ¿Está pequeñita? Con que quiere, pero yo creo que es. Bismillahirrahmanirrahim. Espera, que el jarabe de Wii. Manis? Nak ya? ¿Me has dicho esta? ¿Qué? Es mágica, tío, en la boca. Esta es pequeñita, pero... Manis? Pues sí. Pues no, esta es más verde. Voy a coger solamente las que me diga Gonzalo. No te vas a arrepentir, mira. Es que se vende lejos. Este. No está muy maduro, pero bueno. Y ahora vente para acá. Y ahora si miras para arriba empiezas a mirar racimo. Cuando llegue a uno que está sobresaliendo amarillo, tú di, este está maduro. ¿A qué cierta? Yo creo que sí. Ya te digo yo. A ver. ¡Oh! ¡Es de arriba! ¡Arriba! Arriba más por ahí. Ay. Este está maduro, full. Creo, ¿eh? Desde aquí. Pruébala. Pruébalo. Pero esto puede ser mucho del zoo, no puede ser quemado del zoo, pero mira, aquí sí que tiene. Estos son maduros. A ver. ¿Sí? Esto también. Esto. ¿Eso? Corta, tú corta ahí. Corta ahí la orejilla. ¿Has visto? ¿Y este? Córtalo todo. Esto se llama un puerto, ¿vale? Como los barcos. Vale. Un puerto, otro puerto. ¿Vale? Cada uno lleva un sitio. ¿Dónde están los racimos de uva? Escúchame, es que todo está liado en esta vida. Así, esto, mira.
Y esta parte, mira. Fácil. Hace así. Me falta un poco. Wah. Anda un poquito más para allá, porque yo te diría Ya, teman-teman. Ini se ve. que los líneas que me estás andando. Wow, Matilde. Trabajo. Entonces, pues se la llamo al Nacho, la dejo en el piso, en un bar, donde queráis. Vale. Lihat teman-teman. Panen anggur. Lihat. Anggurnya banyak sekali. Saya bilang sama Gonzalo, saya pengen bawa anggur Doña Maria ini ke Castellón untuk oleh-oleh mertua. Dan malah disuruh ambil sekarang, ini belum matang semua teman-teman anggur-anggurnya ini. Karena anggur Doña Maria ini memang dipanennya lebih lambat dibanding anggur Moscatel. Tapi lihat teman-teman. Tuh. Sebelah sini. Lihat ya teman-teman. Wah, sebelah sana juga. Wah, ini juga teman-teman, lihat. Wow. ¿Qué pasa por aquí? Mohon maaf kalau Gonzalo nggak pakai baju ya teman-teman, karena dia katanya kepanasan. No pasa nada. Si esta amistad va a ser pura durante mucho tiempo, te enterarás. Es que Hombre, déjate rollo. Para venderle a alguien, tiene que ir bien colocada, bien, tú sabes, ¿no? Ah iya. Entonces, Kita coba ya teman-teman. la Jessica dice que es Bismillahirrahmanirrahim. como las romanas, comiendo follando la gana. Mira, escúchame, cántame. No me dejan ponérmela por ahí por la zona, porque eso es de camareros, Bener banget. no son de regalo, son de camareros. Pero cuando vaya, que te vas a, yo qué sé, Yo? esa de vídeo. Ese es muy dulce este. Pero al final no había eso lo más importante. Teman-teman, ini yang punya the owner. Mándame. Ya está, no coge más. Tú la cobras y te la gastas por ahí. Te encargo una cervecita a mi nombre. Que la mía Ah, teman-teman, banyak sekali. Saya cuman pesan untuk sebelum saya pulang ke Castellón, malah dicariin yang udah matang-matang dan suruh bawa pulang sekarang. Ambil satu yang ini. Nih, kalau yang udah begini biasanya rasanya manis sekali. Kalau sama Gonzalo sama keluarganya tuh seru teman-teman. Kan tadi yang barusan saya ambil, saya coba ya. Manis banget. Sekarang saatnya kita pulang karena ini sudah sore. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan kalau teman-teman tidak berkenan karena Gonzalo tidak pakai baju dan lain sebagainya, mohon maaf karena dia berada di rumahnya, di areanya dia, dan kepanasan. Kembali lagi bersama saya Dewi Pubu, melanjutkan video yang kemarin karena kemarin pulang dari tempatnya Gonzalo sudah malam, saya tidak bisa melanjutkan untuk bikin video. Ini masih pagi di Spanyol teman-teman, saya ada PR untuk membersihkan anggur-anggur ini. Ini adalah anggur dari tempatnya Gonzalo, separohnya Doña Maria dan separohnya adalah anggur Moscatel. Dan anggur-anggur ini adalah anggur-anggur yang akan saya bawa untuk mertua saya. Satu keranjang ini kurang lebih 7-8 kilo ya teman-teman. Kalau yang Doña Maria, kalau yang anggur Moscatel agak lebih sedikit, mungkin 5-6 kilo. Jadi ini akan saya bersihkan terus saya bawa ke Castellón ya teman-teman. Cantik sekali anggurnya. Kenapa dibersihkan? Karena ada yang sudah terlalu matang dan penyot loh teman-teman, pecah. Jadi yang pecah-pecah akan saya bersihkan biar nanti kalau kita taruh di mobilnya nggak basah, walaupun sebenarnya ini sudah saya
alasin. Jadi saya kasih plastik bawahnya, kemudian saya kasih tisu. Jadi kalau pecah biar nggak nembus ke bawah gitu. Dan ini anggurnya lumayan banyak teman-teman. Kelihatannya sedikit tapi sebenarnya banyak banget anggurnya. Yang sudah rusak-rusak ini akan saya potong-potong gitu. Mantilnya masih bobok. Kalau yang kisut tapi masih tertutup bagus gini, ini saya keep karena ini saya suka. Ini walaupun udah kisut-kisut begini, ini manisnya luar biasa karena ini matang di pohon, teman. Jadi ini anggurnya campur, separuh anggur Moscatel, separuhnya Doña Maria. Biar mertua saya bisa nyicipin anggur Moscatel yang ada di Castellón sama anggur Moscatel Malaga itu manisnya beda. Terutama yang di tempat saya ya, yang di villa. Karena kalau yang di villa itu tertutup, pohon anggur kita tuh tertutup sama ini. Tertutup sama pohon-pohon pinus, jadi tidak terlalu kena sinar matahari, jadinya tidak terlalu manis. Sementara anggur yang punya Gonzalo ini nggak tertutup apa-apa sama sekali, jadi benar-benar langsung kena panas matahari, jadi manisnya luar biasa. Biar mertua saya ngicipin, kita kasih surprise untuk beliau. Terlihat lebih menggoda mungkin karena warnanya lebih hijau, tapi sebenarnya kalau yang hijau gini sebenarnya manisnya kurang maksimal. Ini teman-teman bisa lihat perbedaannya. Moscatel ini kecil-kecil, ini yang Doña Maria, kelihatannya teman-teman bedanya. Ini lebih kecil-kecil dan ini lebih besar-besar. Kalau warnanya tidak mempengaruhi karena ini warna karena sudah matang. Yang ini nggak kerasa teman-teman, summer sudah hampir selesai dan saatnya kami kembali ke Castellón. Saya sudah beres-beres pakaian-pakaian yang akan saya bawa pulang ke Castellón, sudah saya beresin semua. Nggak sempat untuk bikin video. Nggak tahu ya teman-teman, saya tuh nggak terlalu pinter nyambi antara kerepotan saya sama bikin video tuh nggak terlalu pinter. Misalnya waktu pas packing nyempetin bikin video gitu tuh agak bisa, cuman seringnya tuh nggak bisa. Jadi saya tuh lebih suka yang sat selesai gitu, nggak pakai meng-on-kan kamera. Jadi sebenarnya kegiatan-kegiatan saya yang saya bikin vlog selama summer itu sebenarnya cuman sedikit sebenarnya teman-teman. Jadi lebih banyak yang tidak terekam sama kamera. Mohon maaf nggak bisa share kehidupan benar-benar yang daily life di sini karena benar-benar repot sekali summer ini. Nggak kerasa kayaknya masih banyak yang belum saya lakukan summer ini. Udah tiba-tiba udah summer udah mau selesai aja. Nggak kerasa. Tiba-tiba Matilde sudah harus sudah harus balik ke Castellón karena harus sekolah. Saya juga begitu, harus kembali ke Castellón juga. Teman-teman, cantik-cantik banget anggurnya tuh. Ada banyak sekali kegiatan saya di sini, misalnya sama teman-teman yang tidak bisa terekam sama kamera semua. Sebenarnya teman-teman bikin daily vlog itu sebenarnya walaupun mengalir kegiatan harian itu sebenarnya capek sebenarnya. Dan ada saat-saat dimana kita kayak yang udah deh ini nggak usah dibikin vlog deh, ini untuk konsumsi sendiri aja gitu. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang tidak bisa saya share dengan teman-teman. Sepertinya saya juga ada cerita ke teman-teman kalau teman-teman kami di sini itu sebagian besar nggak tahu kalau kami aktif di media sosial karena circle teman-teman kami di sini tuh beda sama circle teman-teman di Castellón tuh berbeda. Di sini lebih banyak teman-teman untuk usaha sebenarnya di sini. Jadi saya nggak bisa melibatkan mereka, walaupun saya nggak pernah tanya. Saya nggak pernah tanya ke mereka apakah mau atau tidak untuk masuk ke dalam video.
Cuman saya tahu ada satu grup kita yang kita memang tidak pernah, kalau kumpul-kumpul pun kita nggak pernah foto-foto ke tempat baru, kita nggak pernah foto di tempat baru tersebut. Makan kita juga nggak pernah foto-foto makanan kita, itu ada, circle kita yang seperti itu ada. Dan tentu saja saya menyesuaikan juga, karena kalau misalnya mereka seperti itu dan saya sibuk ngambil foto, ngambil video, itu agak kurang sopan juga kan teman-teman. Itu salah satu circle kita di sini yang kebetulan itu adalah semuanya rekanan usaha kita. Jadi dan kita sering banget sama mereka selama summer di sini. Jadi saya nggak bikin video. Nih teman-teman, orang-orang Spanyol juga. Kalau saya bilang saya aktif di media sosial, boleh ambil video nggak? Mungkin boleh juga, cuman yang nggak perlu deh gitu. Karena memang kan tidak semuanya juga harus kita masukkan ke dalam vlog ya teman-teman. Walaupun judulnya vlog saya adalah daily vlog. Yang pecah-pecah begini nih bikin lengket. Anggur ini kan dia kalau pecah airnya tuh kan kayak yang lengket-lengket karena mengandung gula itu loh teman-teman. Kemarin sama Gonzalo dipisahin yang Moscatel sama yang Doña Maria. Sekarang udah tak campur. Cuma nanti kalau pas makan kita bisa bedain mana yang Moscatel dan mana yang Doña Maria. Ini dia anggurnya. Segini, ini akan saya bawa ke Castellón. Ini saya beresin dulu yang di sini. Berapa harga satu keranjang ini? Kalau ini saya nggak bayar karena Gonzalo nggak pernah mau. Kalau misalnya saya minta satu keranjang apa 2 keranjang itu dia nggak pernah mau dibayar. Karena masuk ke supermarket ya, harga premiumnya sekitaran 3 euro atau sekitar 49-50-an ribu gitu per kilonya. Kalau yang Moscatel agak lebih murah sedikit, mungkin sekitar 2,50 euro. Dan tergantung di mana kita belinya. Kalau sekarang itu banyak banget dijual di pinggir-pinggir jalan. Jadi ada orang-orang yang punya kebun di daerah Malaga. Suatu saat kalau teman-teman main ke Malaga di bulan-bulan pertengahan Agustus ke sini ya. Jadi antara minggu kedua Agustus, September, mungkin awal-awal Oktober tuh masih ada. Itu banyak sekali orang-orang di pinggir jalan yang jual anggur, baik di keranjang seperti ini atau di keranjang-keranjang kecil yang 1 kiloan gitu. Jadi orang-orang yang punya kebun itu pada metik, kemudian ditaruh di kotak-kotak seperti ini, kemudian dijual di pinggir jalan. Benar-benar metik langsung dijual, itu banyak. Itu kisaran per kilonya antara 1 sampai dengan 2 euro karena kita langsung ngambil dari petaninya. Tapi kalau sudah masuk ke supermarket harganya, apa ke toko-toko sayur, itu harganya agak lebih tinggi sedikit karena tentu saja orang-orang kan yang namanya bisnis cari untung juga ya teman-teman. Kira-kira teman-teman kalau dapat anggur sebanyak ini mau diapakan? Saya nggak tahu apakah di kamera atau nanti di vlog ini kelihatan sedikit, tapi ini banyak banget teman-teman anggurnya. Ini sekitaran 7 atau 8 kilo ini anggur ini. Dibagi-bagi ke tetangga atau untuk disimpan sendiri di kulkas atau untuk dibagi-bagi dengan keluarga. Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Anggur-anggur di Spanyol menurut saya itu jauh lebih manis dibandingkan anggur-anggur lokal ya. Anggur lokal yang pernah saya coba di Indonesia. Kemudian saya pernah nyoba juga anggur-anggur yang dijual di supermarket Indonesia. Memang tidak semanis anggur-anggur di sini. Mungkin saya belum coba semua ya. Mungkin ada yang manis yang saya belum pernah coba mungkin. Cuman alasan kenapa anggur-anggur di Spanyol itu jauh lebih manis dibanding anggur-anggur lokal yang pernah saya coba di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah cuaca, teman-teman. Karena pohon-pohon anggur itu butuh hibernasi saat musim dingin, butuh menggugurkan daun. Kemudian butuh panas yang luar biasa pada saat musim panas, pada saat buahnya ini mulai membesar untuk proses buahnya agar menjadi manis. Kalau di Indonesia walaupun panasnya sepanjang tahun, tapi panasnya itu tidak semaksimal panas yang ada di Spanyol. Jadi anggur-anggur yang ada di Spanyol, terutama yang ada di area dekat-dekat pantai Mediterania, baik dari barat ya, dari Cadiz
sampai dengan ke Barcelona, Tarragona, Valencia, pokoknya arah ke timur. Itu adalah area-area yang panasnya luar biasa sampai dengan 52 derajat Celcius, sehingga anggur-anggur di sini itu manisnya luar biasa, teman-teman. Agak berbeda dengan pohon-pohon anggur yang ada di bagian Spanyol yang agak ke interior ya, ke dalam, karena di area interior yang bagian dalam agak lebih ke utara itu panasnya tidak sepanas yang di daerah Mediterania. Di sana juga manis juga, cuman manisnya tidak semaksimal yang anggur-anggur yang berada di daerah lebih ke selatan. Karena butuh panas yang maksimal, dan di area yang bagian interior, apalagi yang sudah dekat-dekat perbatasan Perancis yang udah ke atas itu ya, sudah naik-naik ke atas, itu manis, tapi manisnya tidak semaksimal yang ada di daerah Mediterania. Itu sebabnya anggur-anggur di daerah Mediterania itu sangat terkenal sekali, terutama yang di daerah Malaga. Di daerah Malaga sendiri yang terkenal itu wine-nya terkenal banget, karena emang anggur-anggur Moscatel di sini yang manis-manis itu dibikin wine, teman-teman, di sini. So, mungkin demikian dulu video hari ini, teman-teman. Saya mau melanjutkan dengan aktivitas selanjutnya. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar kalau teman-teman punya anggur sebanyak ini, teman-teman mau bikin apa? Apakah mau disimpan atau mau dibikin olahan makanan, kismis, dan lain sebagainya. Tulis di kolom komentar ya, teman-teman. So, demikian dulu video hari ini. Saya mau siap-siap untuk memulai hari ini, dan kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum, bye!